Akhirnya kita bertemu lagi di musim terbaru Liga Balap Kelereng pemirsa. Kompetisi yang sangat-sangat Anda nantikan tentu saja. Ada banyak sekali pecinta balap kelereng yang sudah tidak sabar ingin melihat tim balap kelereng kebanggaannya untuk tampil di atas sirkuit balap kelereng. Dan bagi Anda yang masih setia menyaksikan Marberan Indonesia, kami sangat berterima kasih pemirsa karena tetap mendukung federasi balap kelereng pertama di Indonesia ini. Dan tak lupa pula ucapan terima kasih kepada Federasi Balap Kelereng Dunia, yakni International Marberan Federation, yang masih mempercayakan MRI untuk menyelenggarakan Liga Balap Kelereng di Indonesia. Dan saya masih menemani Anda pemirsa, Edgar Sujatmoko. Meskipun sendiri, saya harap bisa membuat musim ini lebih seru dari musim sebelumnya. Dan sudah terlihat starting grid race perdana Liga 3 musim ini, di mana 3 tim yang start di baris terdepan adalah tim-tim yang terdegradasi dari Liga 2, yakni Perserang Banten, Badak Lampung, dan Dewa United. Ketiganya kompak menurunkan markman mereka, dan untuk ketiga tim ini memiliki peluang besar untuk kembali ke Liga 2. Terlebih lagi Dewa United yang baru saja bertransformasi menjadi tim sultan di musim ini. Inilah sirkuit pertama kita di Liga 3 MRI pemirsa. Sirkuit pancing menjadi tantangan awal bagi tim-tim balap kelereng. Terdapat 11 tikungan di sirkuit ini dan ada banyak track lurus yang panjang sehingga pemain bertipe sprinter akan diuntungkan tentu saja. Dan akhirnya penonton balap kelereng kembali terdengar di tribun pemirsa. Teriakan dan dukungan mereka tentu menjadi daya tarik di kompetisi ini, apalagi spanduk selalu mereka bawa di setiap race-nya. Dan 18 tim balap kelereng sudah berada di posisi mereka. Sebentar lagi akan kick off pemirsa, dan mulai terasa tegang tampaknya. Dan sudah dinyalakan lampu start pemirsa, dan musim 2022 Liga 3 resmi melaju. Dan luar biasa PSKC Cimahi memimpin selepas start, padahal PSKC start di posisi terakhir pemirsa. Awal yang sangat baik bagi Laskar Sangkuriang, tapi bisakah Desa Songko bertahan? Pemain yang diturunkan oleh PSKC Cimahi ini. Di belakang PSKC Cimahi ada Dewa United, dan semakin dekat dengan pemain Dewa United itu pemirsa, bisakah pemain PSKC Cimahi bertahan dari gempuran tim-tim di belakangnya yang tampaknya akan menyerang? Kita lihat di sini pemirsa. Oh, gagal bertahan PSKC Cimahi. 2 tim langsung menyalipnya. 3 tim ternyata sudah menyalip PSKC Cimahi. Sayang sekali PSKC. Dan tim Sultan saat ini memimpin pemirsa. Di belakangnya ada tim yang juga memiliki target untuk promosi ke Liga 2, yakni Persijap Jepara. Tapi tampaknya PSKC Cimahi sudah merebut posisi 2. Oh, hampir saja PSKC Cimahi merebut posisi 1 tadi, walau posisi 2-nya yang hilang pemirsa. Tampaknya PSKC Cimahi belum terbiasa di depan. Oh, cantik sekali bagaimana persiapan PSKC menyalip Dewa United. Dan ada banyak tim yang berjejer kini berusaha merebut keunggulan dari Persepa Pamekasan. Dan kini ada serangan dari Perseden dan Pasar di belakang, tapi malah dibobol oleh PSKC Cimahi. Dan PSKC sudah bersisian dengan Perseden saat ini di konveyor. Dan luar biasa PSKC Cimahi kembali memimpin. Tampaknya PSKC tidak ingin mengulang ketidakberuntungan yang dialami musim lalu. Perseba Pamekasan kedua kini jaraknya terlalu jauh untuk melakukan cutting saat pemirsa. Cornering buruk Persepam, kini ia diserang oleh Dewa United. Apakah bisa bertahan? Kita lihat pemirsa, ternyata posisi 2 tidak bisa dipertahankan. Sementara PSKC Cimahi cukup berhasil menjaga kecepatannya, tapi Laskar Sangkuriang harus tetap waspada karena kecepatan yang tak terduga bisa saja muncul tiba-tiba. Oh, membentur bantuan trek, tapi kecepatan PSKC Cimahi stabil, sangat luar biasa PSKC. Dan kita lihat saja pemirsa, apakah di lap keempat ini PSKC Cimahi bisa mempertahankan keunggulannya, di mana Dewa United dan Perserang Banten menyerang di belakang. Dan Perserang Banten kali ini berusaha mengejar, tapi Perserang harus waspada karena 2 tim berusaha menyerangnya juga, harus segera memasang marking. Dan tampaknya Dewa United sudah merebut posisi 3. Oh, hilang seketika posisi 2 Dewa United. Oh, Perserang Banten bersisian dengan PSKC Cimahi. Oh, sayang. Oh, ternyata berhasil menyalip PSKC Cimahi. Manuver yang luar biasa dari pemain Perserang Banten ini pemirsa, tapi PSKC Cimahi terlalu agresif menyerang sehingga merosot jauh ke belakang. Sangat disayangkan PSKC Cimahi pemirsa, padahal di 4 lap awal penampilannya sangat memukau. Dan kini Perserang Banten, oh, serangan telak dari Dewa United, menusuk dari sisi dalam lalu memarking pemain Perserang Banten. Teknik yang luar biasa dari pemain Dewa United pemirsa. Tapi teknik bertahan juga harus ditunjukkan Dewa United karena banyak tim akan menyerangnya, termasuk Perserang Banten juga di sana. Tapi Perserang Banten tidak mampu mempertahankan posisi 2-nya pemirsa. AS Abadi kini mengejar Dewa United dan berusaha mendekat, semakin dekat AS Abadi. Apakah bisa menyalip? Kita lihat di sini ternyata terkendala di konveyor AS Abadi.
Mulai longgar tekanannya didapat oleh Dewa United. Oh, 3 tim mulai menyerang, tapi Dewa United melakukan countering yang apik. Jaraknya tidak terlalu dekat lagi pemirsa, tapi Keprijaya patut diwaspadai di posisi kedua. Mulai mendekat Keprijaya, tapi mampu dihalau serangannya pemirsa. Sangat-sangat kokoh kemampuan marking Dewa United. Tapi apakah Tangsel Warrior mampu memimpin hingga sisa lap nanti pemirsa? Kita lihat saja. Dan tekanan mulai datang kali ini. 3 tim lagi-lagi menguji pertahanan Dewa United. Dan Perseta Tulungagung sangat dekat sekali, berusaha mencari celah. Dan Persibat Batang tadi bermanuver sangat agresif, tapi serangannya gagal. Oh, bersisian, tapi Dewa United kembali memimpin, tapi Persingga Ngawi. Oh, Perseta Tulungagung menyalip. Persingga juga bahkan berhasil mengambil pimpinan balapan. Ada apa dengan pertahanan Dewa United pemirsa? 4 tim sekaligus menembus ruang markingnya. Aksi menyalip tadi membuktikan bahwa konsentrasi juga sangat dibutuhkan agar kesadaran ruang marking bisa ditingkatkan. Oh, Keprijaya di sana tiba-tiba dan tanpa aba-aba Keprijaya berhasil mengambil alih pimpinan balapan. Tapi Persingga Ngawi nampaknya berusaha mengambil lagi posisi pertama, masih mencoba dan berhasil dilakukan dengan baik oleh Persingga Ngawi. Kembali lagi memimpin Persingga. Dan sudah setengah putaran berlalu. Oh, cepat sekali serangan datang. Dewa United sprint, Keprijaya memimpin, tapi Persingga Ngawi kembali lagi di posisi pertama. Sangat-sangat intens di lap 8 ini pemirsa. Dan tampaknya Keprijaya kembali menyerang. Oh, luar biasa Keprijaya menghindari marking Persingga Ngawi lalu memanfaatkan putaran kelereng untuk bermanuver. Sangat-sangat cerdik pemain Keprijaya ini pemirsa. Tapi apakah kecerdikannya menyerang juga sama cerdiknya dengan kemampuan bertahannya? Dan kita lihat di sini Persingga Ngawi mencoba melakukan serangan pemirsa. Oh, cerdik Keprijaya dalam bertahan, mampu menghindari marking Persingga. Tim ancaman belum usai benar saja pemirsa. Persijap Jepara menyalip, bahkan melakukan marking terhadap Keprijaya. Telak sekali serangan yang didapat Keprijaya pemirsa. Sudah 9 lap dan tampaknya sektor 1 selepas keluar dari konveyor adalah sektor paling bahaya. Karena di sana tim-tim balap kelereng sering mendapatkan tambahan kecepatan dari konveyor. Apalagi ditambah dengan countering yang mulus di tikungan pertama. Tentu itu kombinasi yang mematikan untuk menyerang musuh. Dan itu harus diperhatikan oleh pemain Persijap Jepara yang sedang unggul saat ini agar waspada di sektor pertama. Dan sudah masuk lap ke-10 pemirsa. Dan lap 10 saat ini Persija Jepara hati-hati di sini. Oh, benar saja pemirsa, mudah disalip Persija Jepara. Keprijaya kembali memimpin. Persijap kedua berusaha mengejar Keprijaya, tapi serangannya dimentahkan begitu saja. Oh, serangan kedua, apakah bisa Persijap? Ternyata gagal pemirsa. Kecepatannya terlalu lambat untuk melakukan cut inside. Malah Persijap lah yang kini sedang terancam dan posisi diwanya sudah berpindah tangan ke tangan pemain. Oh, Persibat menyalip, tidak terduga Persibat Batang menerobos. Sementara Keprijaya tanpa tekanan di posisi pertama, sendiri saja ia di sana pemirsa, dan mulai terlihat musuh-musuhnya di belakang. Oh, PSGC Ciamis menjadi tim pertama yang keluar lintasan. Awal yang buruk bagi PSGC Ciamis pemirsa. Padahal musim lalu PSGC tidak pernah keluar lintasan pemirsa, tapi musim ini menjadi tim pertama yang gagal finish. Dan kita lihat saat ini Persingga Ngawi membayang-bayangi Keprijaya di posisi depan. Oh, tampaknya akan menyalip, tapi bisa bertahan Keprijaya. Malah Persingga Ngawi lah yang disalip 3 tim sekaligus. Dan Keprijaya mulai menjauh jaraknya, tapi PSKC Cimahi tidak membiarkan itu terjadi. Akhirnya PSKC Cimahi kembali ke baris depan pemirsa. Sebelumnya ia terlempar ke belakang pada lap 5 karena serangannya terlalu agresif saat melakukan cornering. Tersisa 4 putaran lagi dan Keprijaya tak terduga mampu bertahan di posisi pertama dan cukup jauh jaraknya dengan tim-tim lain pemirsa. Tapi lagi-lagi PSKC Cimahi mendekatkan jarak, memburu posisi pertama lagi. Dewa United juga ada di posisi 3 dan mudah menyerang PSKC Cimahi kini. Akan kata insat tampaknya. Kita lihat pemirsa, apakah bisa benar saja teknik insat PSKC Cimahi berhasil. Tapi sayang sekali ia tidak melakukan marking terhadap kecepatan Keprijaya, sehingga pemain Keprijaya itu bisa saja melakukan serangan balik. Dan sudah melakukan serangan tadi, harus berhati-hati PSKC Cimahi mendekat Keprijaya, memepet saat ini. Oh, berhasil disalip saat masuk konveyor. Keprijaya sengaja berada di belakang PSKC Cimahi untuk membenturkannya dengan konveyor pemirsa. Tapi PSKC Cimahi, oh, menyalip, balas dendam PSKC Cimahi tuntas. Laskar Sang Kuryang itu kembali ke posisi pertama lagi. Sangat-sangat luar biasa penampilan PSKC Cimahi di race kali ini pemirsa. Tapi ada serangan di sana dari Persibat Batang di posisi pertama untuk kali pertama. Race pertama yang penuh kejutan di Liga 3 ini pemirsa. Tim-tim yang kesulitan di musim lalu ternyata mampu bersaing di awal musim ini. Dan kita lihat pertarungan antara Persibat dan PSKC Cimahi sedang berlangsung. Oh, lagi-lagi serangannya sangat agresif dari PSKC Cimahi, membuatnya terlempar ke belakang lagi pemirsa. Sangat disayangkan PSKC Cimahi, padahal sejauh ini penampilannya sangat memukau. Tapi di 2 lap terakhir ini ia melakukan kesalahan fatal. Dan tadi ada serangan dari Keprijaya ke jantung pertahanan Persibat Batang, tapi bisa dihalau segera oleh pemain Persibat. Tentu jika Persibat Batang mampu menang di race ini akan menjadi kemenangan besar bagi Laskar Alas Roban di race Liga 3 ini pemirsa. Oh, bersekat cepat di sana di posisi 2 kini dan mengancam posisi pertama Persibat Batang. Mampukah Persibat Batang bertahan dari ancaman bersekat? Oh, membantu bantuan lintasan bersekat Tegal memimpin,
ternyata Persibat Batang kembali memimpin lagi. Dan inilah last lap pemirsa. Oh, ternyata Persibat Batang disalib dan Persika Tegal memimpin kini dan berpotensi menang di race pembuka Liga 3. Tapi tentu tekanan akan besar didapatkan oleh pemain Persika Tegal. Dan tampaknya PSKC Cimahi kembali bersaing di baris depan, berencana melakukan cut inside dengan Persibat sudah masuk kembali pertama PSKC Cimahi. 2 kali terlempar ke belakang, 2 kali pula mampu bangkit. Tapi ini belum usai PSKC. Ada banyak sekali tim-tim yang akan menyerang di detik-detik akhir. Persatu kedua menyerang, tapi PSKC Cimahi menjauh. Oh, Persatu menyerang ke finish. Oh, Persatu coba sangat tidak terduga berhasil menyalip PSKC Cimahi di detik-detik masuk garis finish. Tidak ada yang mengira Persatu Tuban bisa finish pertama, padahal jarak PSKC Cimahi hanya sedikit lagi dari garis finish. Tapi Persatu menerobos dan menyalip PSKC Cimahi. Luar biasa Persatu Tuban. Selamat atas kemenangannya di Liga 3 race 1. Dan inilah hasil lengkap di race pertama Liga 3 pemirsa, di mana kejutan terjadi menjelang masuk garis finish. Persatu Tuban berhasil merebut kemenangan dari tangan PSKC Cimahi yang harus menerima finish di posisi kedua. Di posisi ketiga yakni Keprijaya yang tentu layak mendapatkan podium karena menampilkan performa yang apik. Sementara tim pertama yang gagal finish di musim ini adalah PSGC Ciamis yang terlempar keluar lintasan. Awal yang buruk tentu saja bagi tim PSGC Ciamis. Dan inilah aksi-aksi seru yang terjadi di race tadi. Dan salah satu aksi menyalip yang terjadi di lap kedua pemirsa. Di sana Dewa United tidak mampu menutup ruang menyalip PSKC Cimahi dan Persepam Pamekasan juga, sehingga keduanya berhasil merebut posisi pertama dan kedua. Di lap keempat, PSKC Cimahi kehilangan keunggulannya pemirsa. Laskar Sang Kuryang ini sedikit lengah setelah mengira ia bisa memarkir Perserang Banten, tapi ternyata Perserang mampu membelokkan arah kelerengnya sehingga mampu menyalip PSKC Cimahi. Inilah sektor yang paling bahaya di sirkuit pancing karena sering mendapatkan momentum dari konveyor. Di sana terlihat Persinga Ngawi mendapatkan momentum pemirsa sehingga berhasil menyalip Dewa United dan sekaligus merebut posisi pertama dari Perseta Tulung Agung. Sektor pertama ini memang banyak menyuguhkan aksi menyalip, apalagi ditambah cornering yang baik di tikungan pertama. Dan momen PSGC Ciamis keluar lintasan terjadi pada lap 11. Ternyata pemain PSGC terkendala masuk konveyor sehingga membuatnya dihempas keluar lintasan pemirsa. Padahal ada pengaman sirkuit di sana, tapi hempasannya terlalu tinggi. Inilah salah satu momen menegangkan di lap akhir. Di sana Persibat Batang berhasil merebut posisi pertama, tapi dengan teknik cut inside dari PSKC Cimahi, Laskar Sang Kuryang itu berhasil kembali memimpin. PSKC Cimahi memang menampilkan performa yang memukau di race kali ini. Dan momen paling menegangkan terjadi menjelang finish. Terlihat PSKC Cimahi tampak akan menang, tapi sangat-sangat tidak terduga Persatu Tuban mampu melesat cepat mengejar PSKC Cimahi saat akan masuk garis finish. Dan hasilnya pun Persatu Tuban berhasil menang di race 1 ini. Kita lihat klasemen sementara setelah race tadi berakhir. Tentu saja Persatu Tuban memuncaki klasemen Liga 3 pemirsa dengan perolehan 25 poin, berjarak 5 poin dari PSKC Cimahi. Tentu ini menjadi modal yang bagus untuk meningkatkan kepercayaan diri di musim ini. Sementara 3 tim dengan start terburuk yakni PSGC Ciamis, Perseta Tulung Agung, dan Perserang Banten yang tidak mendapatkan poin sama sekali di race kali ini. Dan pendukung Persatu Tuban menjadi supporter pertama yang bersuka cita di musim ini pemirsa, setelah melihat tim kebanggaan mereka menjadi tim pertama yang menang di Liga 3. Awal yang baik sekali bagi tim Persatu Tuban dan pendukungnya tentu saja. Dan race yang seru di sirkuit pancing telah berakhir. Kerinduan melihat tim-tim balap kelereng beraksi di atas sirkuit berhasil dibayar tuntas dengan aksi-aksi seru dan menegangkan tentu saja yang ditunjukkan oleh 18 tim balap kelereng. Namun ini baru awal dari musim 2022 Liga Balap Kelereng pemirsa. Di race-race selanjutnya tentu akan banyak aksi-aksi yang lebih seru lagi. Jadi tetap saksikan Liga Balap Kelereng, juga dukung Marmeran Indonesia dengan menekan tombol like, subscribe, dan share race-race MRI. Saya Edgar Sujatmoko undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa.